Tidak ada anjak tentang kemudahan. Apa ini Allah anjak tangan anak. Kita doakan yang sehat, mudah lancar-lancar di Kalimantan, Kalimantan Selatan ini. Karena orang Banjar ini saya yakin nanti Banjar itu singkatan Banjar itu bantuan Nabi jadi rahmat. Di Banjar. Nah, anak bangku kan itu, bangku siapa kan? Sudah, kamu berdiri loh itu. Nah, kita tangakan mudah-mudahan dapat ilmu malam ini. Ilmu apa? Berkisah aja itu lebih anak-anak. Mumpung bin Anda rasanya Tuhan jadikan jambi kesuah aja kisahnya banyak. Tuhan kandangan mantau itu kisahnya aja. Kami sudah kali dunia ya. Kalau karena kita sudah bapak tidak ada mereka. Ya harus semua. Nah kepada guru kita kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus kepada para habaib, tuan-tuan guru kita pengasuh majelis at-tazkiyah beserta seluruh keluarga, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pengasuh majelis. Terima kasih atas kesediaan yang telah mengundang saya dan memberikan waktu kepada saya untuk datang di tempat ini. Seumur hidup saya belum pernah ke Kalimantan. Perantara beliau mengundang saya tertarik ke sini karena beliau sudah 3 kali ke Tungkal. Jadi datang saya ini membayar hutang sekaligus 3 kali yang diundang. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, kita mengadakan haul tuan guru kita yang mulia. Salah satu cara untuk menempatkan guru di hati kita dengan sungguh-sungguh, agar kita senantiasa memuliakan guru dari hidup sampai wafatnya. Karena Nabi bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah ulama,
Kenapa? Sebab maka mereka semua ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka barang siapa yang memuliakan mereka ulama, maka sungguh dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad tanda ulama warasatul anbiya itu apabila dipandang menyenangkan hati, ketularan barakah kita yang memandang. Bahkan sampai gambar-gambar sidin pun menularkan barakah. Apabila ada gambar-gambar beliau di rumah kita, paling tidak kita kada berani, kada baju lewat di depan gambar sidin itu kedua ini. Itu tanda ulama warasatul anbiya. Gambar kita ya jagoan. Umpamanya panggung gambar. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya. Apabila bercakap-cakapnya menularkan barakah. Sampai beliau wafat kita masih keganangan cakap sidin. Itu tanda ulama warasatul anbiya. Apabila kita tempatkan beliau di hati kita, dijamin hidup barakah dunia akhirat. Maka itu kata Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya kata Nabi, ada dari kalangan kita umat manusia yang masuk ke dalam surga majjanan. Kalau bahasa kami ditungkal cuma-cuma, gratis. Kalau menurut hitung-hitungan tipis harapan sembahyang naik, tapi dosa banyak dua di masa lalu. Kayak apa? Kita nih kalau dihisap ayah, jangankan dosa di lahir, dosa nyamber di orangnya ada hitungan. Kata dia yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka menyambat aib orang itu biasanya lelakian. Kalau bibinya dasar sudah bawaannya. Kata beliau, bukan saya sampaikan gimana. Nah, kita pikirkanlah masing-masing. Kalau kita dihisab, dosa kada diampuni, tidak diganti dengan rahmatnya, tipis harapan anak langsung. Tentu berurusan dulu. Tapi kenapa ini masuk surga dengan cuma-cuma? Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Orang yang di hatinya itu bertanam cinta dengan ulama. Sampai wafat sidin masih rindu kita, masih sayang kita, masih cinta kita. Makanya kalau kita mencintai ulama, itu menyebabkan rahmat Allah turun untuk kita. Di dalam kitab Matla'ul Badirain dan di seumpamanya, itu diceritakan nanti ada hamba Allah yang mau digiring masuk ke dalam neraka karena dosanya banyak. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, menyuruh malaikatnya panggil itu yang hendak dibawa ke neraka. Tanya, selama hidupnya pernah tidak duduk di majelis ulama, 4 pengajian kah, 4 berselawatan kah, dan sebagainya, pernahkah? Kalau dia pernah duduk di majelis dengan ulama, maka dosanya diampuni dan masuklah surga dengan rahmatku. Karena kita ini hakikatnya masuk surga dengan rahmat Allah. Cuman inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Ternyata rahmat Allah datang kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Maka itu kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun kada pernah putus asanya. Tanamnya kelapa habis matian dimakan babi, tahun lebih tanamnya pulang. Habis matian karena kemarau, tahun lebih tanamnya pulang. Habis matian karena banjir, tahun lebih tanamnya pulang. Akhirnya yang menanam matian. Maka kita mengharap rahmat Allah sampai ke mati, jangan pernah putus asa. Rupanya ditanya, kada pernah duduk semajlis dengan ulama. Coba tanya yang kedua pula, pernahkah sekampung dengan ulama?
Kalau pernah sekampung sudah dosanya ku ampuni, masuk surga dengan rahmat. Rupanya ada pernah sekampung. Makanya di kampung ini kita maulah majelis ini dukungan 116% yang terlebih. Jadi terlebih dukungannya bukan 100%. Kenapa? Berkahnya kampung tuh ada itu. Rupanya kada pernah dua sekampung dengan ulama. Tanya yang ketiga, pernahkah makan taimbai dengan ulama? Makanya saya waktu munduk di Pekalongan Jawa Tengah dekat Habib Lutfi, itu kalau diajak kiai makan bersama kiai paling senang ulama. Kenapa? Sebab karena saya tahu kiai kada kuat makan. Nah, sajalah yang menggugitnya. Kadang-kadang belum lagi kita makan, ayam masuk makan sidin dan kepiring. Saya bilang kada ayam kiai, dalam hati saya alhamdulillah. Baru lapar, ayam masuk ke piring. Saya ada Kiai Umairah datang anak kesembilan, ini karakter kesembilan. Jadi ceramah di kesembilan acara haul. Saya diajak oleh Ustaz Anwar Adabili. Ustaz Anwar Adabili ini mundung di Kemangking kemarin. Jadi ujian sidin, 4 tahun Ustaz mengambil di Kiai Umairah di Jambi. Pikir hati saya, kesempatan tidak datang 2 kali. Kabila lagi hendak semobil lawan sidin. Jadi kalau pikir kesibukan, mana ada sibuk. Jadi saya tinggalkan kesibukan berangkat supaya nanti kalau ditanya malaikat, pernahkah apa duduk dengan kiai? Saya jawab pernah. Di mana? Di mobil, di Jambi Ketungkal. Lumayan makin muda dia kira, muda berpandir lawan malaikat. Rupanya ternyata sampai di Jambi pesawatnya ditunda. Kalau bahasa nang ini pilih itu ya ditunda. Padahal janji asal kiai kami disebut tanah ayah namanya. Puja ayah nanti apabila datang langsung bawa ke Tungkal. Amun minum aja tapi makannya di rumah sidin. Rupanya karena terlambat kan mungkinlah makan di bawah ke Tungkal. Hampir jam 12 dah. Maka sidin bercerita, ulun di sidin dari jam 4 subuh tadi meninggalkan rumah di bendera pada tentang makanan ya. Paham itu singgungan tajam. Saya bilang sama supir dari warung, ada yang tuke, dan aku nanya tuke. Karena kalau nanya tuke, mencari rumah makan, cari rumah makan yang murah. Kenapa sidin yang bayar? Kalau sopirnya cari rumah makan yang mantap, kenapa? Ada duitnya. Nah, pertanyaan sopir, masuklah rumah makan yang buka tutup seorang. Nah, sudah tutup kayak lawang bank ini. Sekali masuk ke dalam tuh pakai asli di orang. Ada rumah tahu, cuman duitnya uang. Miliknya warung Serbano Teraso. Cocok memang langgarannya. Masuk ke situ Teraso memang. Duitnya Teraso, padasnya Teraso. Orang pemilihan makan di situ tuh bilang sama saya, tadi bos kami selesai kerjanya. Apa padasan kami panggil pelayannya, ada kacang bayi lagi, ada lumbok lagi di dalam. Boleh anda lagi pak, tidak yang ada lumbok buang lagi. Awan tadi bos dah. Saya cari makanan di meja tuh pada padas. Maka padas mana keras saya ini akan bisa nalan nasi keras 13 tahun boleh. Bisanya mulai makan nasi ini berangkat haji 2005-2006 di pesawat mulai kawah sampai ini di kawah ada nalan keras. Jadi cari mana masakan yang lama. Ternyata ada lauk di dalam mangkok ke mun pelihatan ulun gulai tahu. Bakunyong itu dua. Ulun marah gulai tahu lah. Yang penting lancar urusan palang manalan. Sekali diciduk bukan gulai tahu, otak sapi sekalinya. Nyamannya. Inilah istilah anak muda sekarang. Tak seindah apa yang aku bayangkan. Awak membayangkan gulai tahu, sekalinya otak sapi. Rupanya ke Umairah itu tadi suka itu ambil bintang sengkelnya. Akhirnya makan duduk begasing, lauk 1 mangkok. Ustaz Anwar dibeli berbukakan.
di kudangnya kami makan apa kan tambah gagah. Kepikiran nanti kalau ditanya malaikat suah kan makan dengan suah, malahnya air buktinya ada gambarnya. Rupanya kada pernah juga. Tanya lagi yang keempat, pernah tak mencintai, menempatkan orang alim di hatinya. Kalau pernah menempatkan orang alim di hatinya, sudah dosanya kau ampuni kata Allah. Masuklah kau ke dalam surga dengan rahmat-Ku. Inilah harapan kita. Maka kita di Mahauli disertakan dengan peringatan Rajaban Ulama. Makin kita menempatkan guru kita di hati, menempatkan Rasulullah di hati, menempatkan Allah di hati, dia itu sudah hidup barakah. Cuman ada syaratnya. Syaratnya kita datang ke sini memperingati haul supaya mendapatkan rahmat Allah. Zikrul awliya tanzilur rahmah ada dua. Pertama, kita harus yakin bahwa beliau ini pilihan Allah, bahwa beliau ini orang hebat. Tadi sudah dibacakan menakisnya. Dan boleh ragu kita mana tandanya orang ini hebat, karena dipuji Allah lewat lisannya, lidahnya orang-orang soleh. Tapi sebenarnya para wali itu kata itu akan duduk disanjung, kadang duduk. Kalau ada orang suka disanjung bukan wali, itu orang anjungan. Apabila dihina tersinggung itu orang perajuan. Amun wali ini sidin dipuji kakada sama aja perasa sidin kabel deh. Ada pernah senang dipuji, ada pernah susah, ada dipuji. Ada susah, hayawan kada bekabun. Orang kada bekabun sawit, kada pernah senang hatinya sawit mahal. Kada pernah susah hatinya sawit murah. Apa sebab? Kada bekabun. Awak kada bekabun, sawit murah kaharono. Aduh, hatinya sakit sawit murah. Orang berasa gel bisa kabun sawit, agak aja. Aku jual gembung, kenapa sambut pautnya? Namun sawit murah di gembung ada laku. Kita ini kebanyakan anak dipuji, itu tanda wali. Jadi kita harus yakin bahwa nanti tahun itu wali sudah. Yang kedua, kita kada boleh ingkar di hati. Siapa yang tetamu di masa hidup ini ada yang menurut kita kada cocok, kada boleh ingkar. Awan buruk kita kada boleh ingkar. Kayak apakah kita kada boleh protes supaya dapat barakah? Karena kadang menurut kita salah, tapi sebenarnya ada terjadi katanya di Pulau Jawa, di Jawa Timur. Ada orang hendak berkorban, sapi seikungannya, anak banyak. Orang berhentikan bisi anak banyak pak, ikan belanak masak wadi, banyak anak tambah rezeki. Membuat ini ikan belanak masak kuning, banyak anak nambah panin. Ada panin, dilarang keluar malam, patangnya keluar, bulik malam. Punya mamanya kan dilarang nak keluar malam. Aku main dia kena keluar malam katanya. Aku keluar patang, cuman bulik malam. Dia mamanya parah lagi ini. Ayo aja mama ini kamu nak keluar malam tapi bulik jangan tengah malam. Soalnya bulik pagi. Mamanya kamu tak bulik pagi. Mama orang jangan dibulikan bulik tengah malam. Jadi bantai ya pagi. Tadi kan boleh nak masak kuning itu. Anak banyak, anak berkorban tapi seikungannya. Tanggung nih belepan. Anak-anak nyala ini datang ke rumah guru bertanya, bolehkah guru? Ulun hendak berkorban sapi seekong belapan. Dia guru kan boleh. Sapi seekong bertujuh ukurannya. Kuliling mencari guru nak memuliakan di dalam. Ada guru Tuhan. Guru Tuhan kan sebanyak pamakan uyah. Makan dulu, pakai uyah bawahnya. Jadi rupanya datang ke rumah guru Tuhan. Bertanya, bolehkah guru? Kami ini hendak berkorban sapi seekong, sapi belapan. Ya guru, boleh kan? Siapa bilang pada boleh? Maka itu guru yang takut jadi berkorban. Nyaman guru ini diunding. Ya guru, aku nak bertanya, anak ikan yang halus itu ganal kan? Halus kan? Anak yang paling halus, guru halus.
Memang belum sunat panggil keperluan kada balik belum, tapi aku nak membawanya walaupun kada disuruh. Karena dia guru kalau kamu ketahui sapi itu kan gana tinggi, anakmu halus kan? Otomatis anakmu pada kau pakai yakat nekat sapi. Kayak pengurunya supaya tawa, ada yang usul kok, kita bukan kambing sih kok. Lagi kejajakan anakmu nekat. Masuk kalau tadi masuk korban ini sampai seikong orang belapan orang di lain ibu kenapa dia buruk nih mau memulihkan sampai seikong belapan setelah teliti betul lah boleh lah ikut korban sampai seikong orang belapan asal tambah kambing seikong jangankan belapan masa 10 dia boleh asal tambah kambing 3 ini namanya guru berpolitik jadi guru itu harus dilarang ada berpolitik asal anak aja pakainya ini menyeleneh namanya tapi bujur ada kinajib bercerita santri datang ke rumah guru datang guru doakan kami guru lain maulah pesantren doakan supaya lakas imbah supaya bangunannya selesai sekalinya guru tadi berdoa ya Allah ya Tuhanku mudah-mudahan bangunan santri pun ini selesai akan itu kan hati kan tentangan tuh. Setelah ditanya apa sebabnya doa begitu, oh jadi amun aku doakan pondok mau selesai berarti tahun ini kena bangun lagi berarti muridnya nih tukang itu pak amun doakan kena selesai berarti tahun ini bangun pulang tahun ini bangun pulang berarti pondok sampean maju setelah diteliti betul di sini bernyawa makanya kita tidak boleh protes lihat ini kita boleh protes betulnya orang karena sidin dengan Allah ada kita ini kada cerdas pak kita ini teka-teki kada cerdas apalagi ini kok ada guru berkisah ujar guru saya ini berimun hayam kuning ada 10 yang bertanya kan hayam kuning ini aku berisi hayam kuning buat dalam kurungan semuanya ada 10 yang aku tanya di sini amun lapas 5 berapa? Kemudian yang ditanya 5 guru ada aja guru 6 aja guru di mana ada singkungnya ayam 10 lapas 5 maka 6 akan menyalahkan jangan disalahkan setelah diteliti betul lah sidin aku di sidin bercerita aku diisi hayam dalam kurungan ada 10 itu jadi takut yang aku tanya bukan hayam yang aku tanya lapas 5 berapa jadi takut tahu hayam pas saya 6 emang lapas 5 6 lapas 6 7 lapas 7 oh dia ngomong aku jangan nyala orang alim itu teka-teki sekali ada batin semuanya anda langsung tapi takwil itu syaratnya supaya kita ini dapat barakahnya kita datang ke sini mencari rahmat Allah lewat awalnya untuk apa supaya kita ini dapat meningkatkan amal ibadah kepada Allah meningkatkan ketakwaan kita pada membaca Ramadan saja tapi kita melihat apa amalan kita ternyata orang ibadah itu amalannya Al-Quran, sholawat kita itu pengamalannya. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani amalannya selama 40 tahun wudunya Isya sampai ke subuh kada batal apa gawinya menghatamkan Al-Quran setiap malam. Kalau Imam Ali Al-Mursyidi Bakaramat apa amalannya karena setiap malam menghatamkan Al-Quran 60 kali. Kita 60 tahun sekali hatam. Sebaliklah. Kalau Imam Asri As-Sofati kenapa maka berkeramat? Karena Sidin itu selama 90 tahun kada suah guring berlebar. Sidin guring berduduk. Wah, kamu itu aku aja aku bisa guring berduduk. Jadi aku di pengajian. Sampai jam 2 jam 2 tadi memang ada orang yang tapi guringan. Kalau di rumah kita ada sanggup, wah dia berkeramat Sidin. Sidin datang ke kampung kebakaran. Pandang dia api itu aja
Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani anak mengadakan acara hari mendung anak kemudian pandang dia mendung itu tergisir. Saya kemarin kalau pengajian gue juga mendung hijau langit tuh pandang tergisir juga. Nanti pis nang bertai dulu. Dia kok gagal jadi wali. Kayak apa jadi wali? Membaca Tuhan penguliran. Tapi paling tidak kita meningkat membaca Al-Quran itu katanya kata Ki Hasyim Asy'ari imbas sembahyang subuh sebelum sarapan amalkan Al-Quran walau pada banyak tapi sebelum sarapan sebelum minum ibu saya yang mengamalkan orangnya suki-suki rupanya pintu rezeki. Jadi saya kalau ditanya orang Ustaz yang minta amalan pintu rezeki saya bilang amalkan Al-Quran habis salat subuh menjelang sarapan. Amunnya minta lagi, Ustaz dia minta na amalan supaya laris berdagang. Jadi jual nang murah pada orang. Amun orang berjual gula 15.000 sekilo bantaikan 5.000 selesai. Jadi untung lu ya kita kan bicara untung namanya laris. Itu makanya Siti dekat dengan Allah karena amalnya luar biasa. Maka paling tidak kita ini bisalah meningkatkan amal ibadah sesuai dengan anjuran Nabi. Irtanim khamsan qabla khamsin. Punya Nabi gunakan 5 macam kesempatan sebelum datang 5 macam penghalangnya. Yang pertama syababaka qabla haramika. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Karena setiap kita ini pasti dihadapkan dengan masa tua. Penyakit yang kada bisa diobati penyakit tua. Kemana aja berobat makin tua. Pulang ke Malaysia sana berimpus di Melaka 6 bulan, balik ke Kalimantan Selatan makin tua. Kenapa? Umur bertambah 6 bulan, duit habis jadi kelihatan tuanya. Ada bisa diobati. Maka apabila sudah tua, Allah mensyarat dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Ternyata kita kalau sudah dipanjangkan Allah umur, sedikit demi sedikit dikembalikan kepada asalnya. Kita baru lahir, asal lahir, kita kadang melihat ke bakat. Anak baru lahir itu kadang melihat ke. Kita sudah tuh hak mulai kan berarti melihat. Sekumpul anak itu berantuk dudukan dan pinandu. Ini siapa nih? Presiden. Pinandulan nih, katanya presiden. Ini nih air cucuk nang di Martapura. Presiden. Ini bang pinandulan nih, katanya. Ini nih air cucuk nang di Kalimantan Tengah. Ada cucuk nang Wangal. Bilakan ya duit 600.000 dong. Oh ninja, mau ini pinandulan nih. Amun itu aku pinandu lagi. Masih pinandu di duit lagi. Mau ada pinandu bawa siat lagi. Kita baru lahir tadinya kan dapat mendengar. Ainamu sudah Tuhan mulai kan dapat mendengar. Orang kahulunya ke hilir. Orang kan pemain itu tukang sakti. Amun kita lagi halus berjalan berkisut, kayaknya sudah Tuhan mulai berkisut. Saya ada pengajian saya, nang bini berkisut, nang lagi berkisut kaum. Ayo hamba atau Tuhan 76 dah. Jadi kita ini kembali asal. Kita lagi ke kanan mulai berjalan berikut ke dinding, kayaknya Tuhan mulai berikut ke dinding. Kita lagi ke kanan ada begigi, kayaknya sudah Tuhan ada begigi ke dinding. Cuman berbeda, kalau ke kanan ada begigi, gula pun orang mencium. Sudah Tuhan ada begigi, siapa mencium? Hidungnya ditambur, apa dia ada coba hampir datang lagi. Namun kita ada beramal lagi anu jangan harap anak jadi mulia di masa tua. Nang kedua wasihataka qabla sakamika. Gunakanlah masa sehat sebelum datang masa sakit. Namun sudah sakit payah. Ada pasti kau banyak beramal lagi. Karena penyakit banyak. Penyakit ini datang pada diundang, tapi hilangnya payah. Karena penyakit asam urat bukan hilang ya. Amun tahan kita berpandang, berpantang bagus dia. Tapi bila terlanggar, pantang boleh pulang berarti tadi boleh pulang. Berhadangan di badan kita. Karena tensi, amun kita tahan baik, alhamdulillah normal aja. Tamakan kambing pulang, awan undang gelah boleh pulang. Berarti kan jadi hilangnya tu. Penyakit itu hilang. Maka akhir zaman ini penyakit tumpang tindih. Kalau kebanyakan penyakit,
penyakitnya datang, obatnya belum ada. Obatnya belum ada, penyakit datang. Akhir zaman, dokter saja bingung, yang mana orang yang diobati? Obati tensi kena jantung, obati jantung kena asam urat, obati asam urat kena rematik, obati baik-baik duitnya ada cukup. Ada diobati mati karena ketahuan. Nah itu orang bahari. Kalau orang bahari, wah bagus. Orang bahari itu umur 70 tahun, garing bawa nafas ke kabun, boleh sigar. Wah ini umur 70 tahun, garing bawa ke kabun, kan boleh lagi. Mati kita ke kabun ke kabun. Orang bahari umur 70 tahun ada nanda tua merasi jauh sotek. Anak kita 7 bulan bimbos deh. Ada sama penyakit akhir zamannya. Ada dulu katanya orang umur 70 tahun lebih deh. Ditakuni dokter, ada yang bisa penyakit nih pada dia. Jantung pang nih bagus dia. Tensi pang nih, itu tumpang di sini. Ibarat dua ini dia umur 70 tahun ada suah, ada penyakit. Nah amalannya ada suah periksa. Makanya periksa tempat tinggi makanya gunakan masa sihat sebelum datang masa sakit. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrika, gunakan masa berduit sebelum datang masa fakir. Ini kesempatan emas. Duit kita anak menggunakan bagi nukar keramik, ini kesempatan emasnya. Karena kalau kita menggunakan duit itu zahirnya berkurang, tapi hakikatnya nambah. Hakikat nambah. Zahirnya berkurang. Kayak contoh. Saya diisi anak 3 bibini kali 3-nya. Bisa bibini kali 3-nya. Nang Sikong sudah menikah beranak 2. Nang Sikong masih mondok di Pekalongan. Nang Bungsu ulun bawa. Ini kada promosi kada bilang bener kan? Kalau ulun bisa anak gadis 2 masih. Kalau dilamar orang anak gadis nih 3, lalu dikawin orang, berarti kan zahirnya anak ulun 2 berarti. Tapi hakikatnya tambah. Karena anak dinikahkan 1 bukan hilang anak, malah bertambah jadi 4. Siapa yang keempat? Anak menantu. Anak hilang. Anak kita julung ke orang kan hilang. Bahkan kita bertambah dapat anak 1 anak menantu. Jadi kalau kita menginfakkan duit hanya kebaikan, itu zahirnya berkurang, hakikatnya nambah. Ada kisah kiai kami, Kiai Sulki Mas Hadi Pekalongan. Jadi orang ini bakawan dengan orang kota. Nanti kampungnya tadi besi kebun pisang. Setiap hari pisang ditabang setundun. Nanti di pacul-pacul apa disisiri, sikat ini apa? Kami bisa sisir, semayang itu, setundun semayang di sana. Tabang 1 tundun disisiri, jual ke pasar. 10 sisir, jual 500 sesisir, harganya 10 sisir dapat 5.000. Rupanya ada kawannya datang bertamu, maka menabang pisang nampak di atas masak pulang. Kawannya tadi menagur pulang, wah nyaman banget ya pisang nih. Nah masak dia punnya, ini kan masak di pohon ini kan sama manis, kan masak peparang di pasar itu. Paham baik kawannya, imun tetagu tulisnya handak tuh. Kan mengeluarkan sedikit nagur, bagus banget ya baju piannya, ini handak lah. Jawab aja mahal ya. Sehingga paham itu ada pembeli mahal juga. Jadi menagur ada pisang dari akhirnya disisiri 2 sisir. Nang paling atas disuguhkan, kada habis boleh masuk akan ke kaki asoi. Tinggal 8 boleh. Setundun kan 10 isinya. Tinggal 8. Nah, jadi 8 lah dibawa ke pasar. Nang bini merasa rugi kedatangan tamu. Ucapan tamu membawa rezeki, ini menghilangkan rezeki. Jual ke pasar 8 sisir tadi. Biasanya menjual 10 sisir dari pagi sampai tengah hari baru selesai.
Ini sekali datang ke pasar ternyata ada orang jual pisang. Orang nak bertukar banyak, naikkan sidin harganya. Nah biasa 500, naikkan di 7,5. Hanya orang datang terus duduk habis di orang 8 sisir kali 7,5, duitnya 6.000. Semalam 10 sisir, duitnya 5.000. Ternyata orang menginfakkan, zahirnya berkurang, hakikatnya nambah. Makanya kalau kita berwakaf malam ini, insya Allah tahun mudik berangkat haji asal nabung sebulan 5 juta. Terus sampai amalan pulang supaya lantas berangkat haji baca surah Al-Waqiah. Amun kada dua baca surah Yasin, amun kada dua baca surah Tanah. Dua. Diberkahi kamu saya saja. Pilih amalan dia. Oh, di amalan dia gampang ya urusannya. Tenang sedikit lagi. Nang keempat, wahayataka qabla mautika. Gunakan masa hidup sebelum datang masa mati. Kita ni semuanya bakal berikan. Cuman siapa yang tadi belum tahu. Idza mata banu Adam. Dalam satu riwayat idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Ternyata apabila kita anak Bani Adam meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 yang masih mengalir seakan-akan maik masih beramal. Pertama, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah itu tafsirannya hadis itu wakaf. Jadi kalau kita malam ini berwakaf, kemudian kita dapat pahala, kaina dipakai pengajian nambah pahala, pakai pulang pengajian nambah pahala, meninggal dunia kita dipakainya pulang nambah, dipakai nambah, seakan-akan kita maik di kubur masih beramal. Karena wakaf itu amal kita. Jadi seakan-akan kita masih beramal, padahal kita sudah meninggal. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat. Kita mengajari anak orang mengaji Al-Quran berpahala, dibacanya nambah pahala, diajarkannya nambah pahala, meninggal kita diajarkannya nambah ila yaumil qiyamah. Au waladin sholih yaqulu. Yang ketiga, atau bisi anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, kalau anak yang soleh tidak diniatkan untuk orang tuanya itu sampai dah. Apabila yang beramal sampai, tapi lebih bagus kita niatkan. Ibadah sembahyang kegenangan di kawitan meninggal Al-Fatihah. Karena ibadah sembahyang kegenangan pulang Al-Fatihah. Liwat di padang kuburan kegenangan orang tua kayak apa di kuburan Al-Fatihah. Amun sudah meninggal. Amun masih hidup janganlah Al-Fatihah Maria. Kayak pakai aja mama aku di rumah ini makan kan sudah Al-Fatihah. Anak meristik namanya tanpa saja mamanya aku kenapa aja makan seperti mau makan asal kanyang hanya mau anak Al-Fatihah. Orang kalau mama masih hidup itu katakan jika kakak hilangi. Amun mama masih hidup kakak hilangi kumpulan setiap Jumat. Tak boleh mama nak makan apa lengkapi. Apalagi dia abah surangan di rumah mama dan meninggal tuh harus dikekarapi itu. Tak boleh hendak abah itu makan lauk ikan kakak aja di sini. Aku lauk nang ikan nang ada liga diam. Hendak abah dia kopiah hanya kecil di sini. Aku ada kopiah masih. Tapi pangkat hendak lah dia di sini. Macam abah ni serapa ada hendak. Amun begini hendak lah. Ayah apa maknya? Dulu ni memulai mulai misalnya orang hendak begini cuman hati juga dua yang bini cuman bini tawani pada laki saja. Tapi nya bakalnya bakal bakalnya pokoknya garing seminggu 2 kali garing. Ujian nang bini kenapa abahnya ini pakai garing terus? Lupa ada nazar aja nang bini. Ujian orang dia ada nazar kalau kali diajak penggaringan. Begini abahnya. Izin laki aku ada nazar. Nazar apanya? Begini aku jenang laki takutan. Kayaknya ikan sari. Kenapa nang saya kapan jenang ini? Aku untuk kesehatan abang. Apa nang ada bisa lakukan? Jadi ibaratnya aku kan masuk saja. Tinggal menunggu ngajak berarti kita dihantam.
Tapi ikan jangan sari apa nomor sediakan bilang gini. Aku ini halam benazar hendak berbini dua. Oh dia bilang bini, kenapa lah berpapater? Hendak berbini dua, tinggal tunjuk. Naik untuk baju ngomong di jalan. Oh dia bilang bini hadang, boleh hadang. Hadang yang aku masak perang panjang. Oh dia nak lagi. Kenapa perang panjang biasa? Aku bersurat bilang bini, kamu dikatakan begini pulang, tinggal tunjuk. Tak tunjuk mau ditinggal. Jangan lagi, kamu tadi tunjuk mau ditinggal, putus. Kamu putus sakit, jangan lagi. Oh jangan bini sakit, terunjuk mau nak tertinggal. Ada sesakit aku yang kau tinggalkan. Wanita mana yang tidak terluka hatinya kalau melihat suaminya bersama wanita lain? Itu ada di film Indonesia. Tapi sang laki ini kan jadi sang akal juga. Supaya bukan begini dua panjang akalnya. Sekalinya pulang, ongok-ongok duduk, akhirnya pulang ke rumahnya. Aku ini rumahnya berperiksa dan pada paranormal. Ternyata garisan tanganku ini ditakdirkan Allah begini dua. Jadi kian suka kah ada kah tetap takdir macam mana? Ini aku nang bingung mikirkannya. Jadi kan pada nanti maju tapi sementara takdir bisa begini dua. Kayak apa? Menurut pendapat ikam, aku ini nang bini sudah periksa juga paranormal. Garisan tanganku ini salah sedikit bisa membunuh takdir. Jadi nang bini takdir aku baik dari jadi aja. Kepanjangan apa kisah. Nah, kalau KBAD yang 3 nih terpaksa menunggu kiriman. Kiriman kita yang kita baca tadi sampai. Tapi orang yang alim kita kirimi itu nanti membuli ke kita. Karena orang alim itu, para aulia itu ibarat cawan nih, penuh isinya. Apabila kita tuangi, banyak limpas. Apabila limpas, nanti kena kepada siapa yang nuang. Maka bila kita mengirimkan bacaan kepada para aulia Allah, perhatikan rahmat tak boleh ke kita. Tak boleh ke kita. Tapi yakinlah nanti kita baca ini sampai dan sini tahu siapa yang mengirim itu tahu. Makanya bersyukur kita yang dapat hadir pada malam hari ini. Kenapa? Sebab karena keistimewaannya sangat amat luar biasa. Menurut mazhab yang 4, setiap bacaan kita yang hidup ini dikirimkan semuanya sampai asal diniatkan. Menurut Imam Malik sampai. Imam Malik itu pada dia 2 kan ini. Imam Malik itu sidin memaham Al-Quran dan hadis, mencari guru semuanya 700 orang jumlahnya. Memaham Al-Quran jangan tersalah 700 orang. Kita mana ada di guru 700, paling ada guru ber-7. Mungkin termasuk guru Pencaksilat juga. Tinggal berlima itu lagi anak mengalakan apa dia bertahlilan pada bakal sampai. Muhammad itu orang Imam Malik itu hebatkan. Imam Malik itu setiap malam semalam suntuk bangun ibadah. Kamu guling setumat cuman begitu tertidur langsung bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tanggung-tanggung, berkeramat sidin. Kenapa berkeramat? Amalnya hebat. Sidin berkeramat, mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita malah pernah mimpi malam siang jadi kenyataan. Tapi bagus karena mimpi kedataruan. Tadi malam dan mimpi di kampung anjing. Kalau itu jadi kenyataan kemana kita buka. Kadang mimpi bawa musibah, dan mimpi melihat buaya kepunyung menyeberang laut, sahamnya esok bunda ditarik dia lihat. Karena mulai 6 bulan buka pada bayi. Aja ditarik dia lihat. Mimpi bawa musibah. Kadang mimpi di tutang-tutang musim nomor kulkas. Waktu kami lagi lalu ditanya mimpi apa dia kawan pun yang sudah Pak berkurang surangan panggil. Itu pasang nomor 18 dia. Kembali muncul 81. Kan tapi dia terangkan 8 isinya ikon 18. Sekalinya kadang-kadang kata pencarian hadir di Jakarta kemarin malam anak disuruh kuning subuh dibangunkan. Bukan suruh yang takut mimpi. Mimpi apa tadi malam anak dia. Kemudian anak-anak melihat waris beli. Kemana bukanya naik sepeda beli. Wah, buatnya apa itu waris bisa main sepeda. Maka itu jawabannya aku pasang 2, maka ada 18, 81.
Kayaknya perlu bahaya. Kenapa orang menjabatnya warik itu bahaya aneh. Awaknya warik, muhamnya agak mirip apa aja. Mimpi kena kawan. Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan. Imam Malik bermimpi malam itu melihat singa masuk ke kota Madinah, meminum habis air Madinah. Sidin paham, isuk kedatangan murid yang haus ilmu singa ilmu. Hadiri sidin, ternyata yang datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Sidin kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Tapi wajiran dia umur 7 tahun hafal Al-Quran. Nenek kita 70 tahun alifan dia hafal. Maka ketujuh banget jadi imam merancak pernah jadi imam pada bagian tergawil sedikit menjawab maju. Ayat langganan kuliah kulwalah anak-anak halus di bawah terus. Begitu berlangganan anak-anak halus hafal. Begitu rakaat kedua amin. Jangan anak menarik telakong mamanya mak pasti kulwalah abahnya pindah angin ke anu ayat keanginan pindah ayat inna a'taina mencari a'taina ada tamu kulik inna aduh jangan bini langsung kami kacau nih kamu jadi ini kabila empihnya terpaksa bini menyahut inna lillahi wa inna ilaihi baca kita nih kadang-kadang banyak baca Al-Quran tapi paling tidak perbanyak baca Al-Quran. Sidin mengatakan bacaan tahlil yang kita baca sampai mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari kegiatan tahun ini tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa diampuni Allah dan diganti dengan rahmatnya selama kita dunia wal akhirat husnul khatimah wassa'adah amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita Kiai Pak dari Kuala Tungkal yang telah menyampaikan mulia sanahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, ilmu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita umumkan ada acara tabligh akbar Isra Mi'raj diundang pada yang